Halo, selamat datang kembali ke Panplan Gaming. Di sini gue akan memilih path apa nih yang mau gue pilih, apa antara development atau prestige. Ada dua development, harus finish di depan Quartararo atau Pedro Acosta, dan gue lebih milih Pedro. Gue lebih memilih Quartararo karena gue merasa Quartararo adalah saingan yang harus dikalahkan utama lah, karena ya dia rekan steam dan gue punya gengsi tersendiri dengan rekan steam, jadi ya gue harus lebih lagi dari dia. Seperti biasa, gue berbicara dengan para mekanik untuk mengembangkan motor selanjutnya apa selain frame dan ECU. Tapi di sini gue agak sedikit melakukan kesalahan ya karena memilih aerodinamik. Padahal sebelumnya gue meminta para mekanik untuk meningkatkan ECU. Jadi mekanik juga bingung guys. Sebelumnya ECU lah, sekarang aerodinamik gitu kan. Jadi tidak ada fokus tertentu lah, selain fokus banget dari gua adalah handling dan stability. Di sini gua akan melakukan tes motor terbaru dari Yamaha yang sudah dikembangkan oleh para mekanik. Mereka sudah berjuang banget ya untuk mengiyahkan apa yang gua mau. Dan ya seperti biasa, livery dari respect si Yamaha ini pasti sangat keren ya. Di sini gue melakukan run pertama dengan menggunakan motor pertama ya, motor A, dan ini adalah statistiknya. Motor A memiliki penetration dan stability yang lebih tinggi dan TCS lebih sedikit tinggi lah daripada yang motor B. Dan di sini gue coba deh melakukan motor kedua. Ya ini adalah ya dianggapnya motor yang lumayan baru lah gitu. Karena ya dengan livery hitam ya, benar-benar motor testing banget gitu. Tapi di sini gue berhasil melakukan catatan waktu tercepat lagi ya, berkat motor kedua. Tapi gue rasa gue lebih enak stability-nya tuh yang lebih tinggi ya. Jadi tiap masuk cornering itu oke banget guys gitu. Tapi ya gimana lagi ya gitu. Nah ini juga gue berpikir untuk custom aja gitu, nggak harus ikutin seluruh dari mekanik. Kita pilih-pilih dulu dan gue lebih milih begitu ya guys ya. Lanjut ke kualifikasi kedua. Di sesi free practice gue berhasil melakukan catatan waktu tercepat dan mendapatkan setting rank yang lumayan oke ya guys gitu. Dan di sini gue melakukan run pertama. Di sini merah semua dan hanya gue yang pertama kali melakukan catatan waktu ya, yang lain pada telat nih keluarnya, pada males. Dan apakah gue berhasil 1 menit 29? Tidak, 1:30.727 guys, masih agak jauh. Dan ternyata feeling gue bener, Peko berhasil meraih pole position dengan 1:33.27. Ya saingan gue nggak jauh dari Peko lagi lah, karena kan Ducatinya masih superior ya. Peko-nya juga masih sangat muda, jadi dia masih sangat-sangat berambisi untuk mengalahkan gua. Di sini ada highlight sprint dan gua akan langsung loncat ke lap terakhir. Gua ada duel dengan Peko. Kirain gua ya gua bakal kuat banget di sesi sprint ya, tapi ternyata Peko bisa magi-magi gua dan gua menghindar dari overtake Peko karena kalau gue pepet terus itu ya gue bakal terkena motornya gitu dan bisa terjatuh. Dan gue berhasil mengovertake lagi Peko dan sedikit melakukan kesalahan tadi, membuka throttle gasnya terlalu cepat, dan Peko berhasil memanfaatkan slipstream di lurusan tersebut sangat kuat ya, dan gue sedikit menabrak. Dan di sini harus menggunakan momentum yang pas ketika tikungan es itu, dan gue menyalakan RHD biar mendapatkan akselerasi yang oke. Woi sih, apa-apaan itu Peko. Ya begitulah kalau battle dengan Peko. Sampai lap akhir pasti ada tragedi. Pedro Acosta tiba-tiba ada dia di belakang dan gue menyalip Peko di lap
Dan tikungan terakhir Pedro Acosta berhasil menyalip Peko, sayang sekali ya. Tapi gua juaranya. Ya, begitulah balapan ya guys ya. Pasti ada drama-drama yang tidak bisa kita prediksi. Dan di sini gue sementara ada di posisi kedua klasemen dengan selisih 7 poin dari Peko. Dan selanjutnya kita akan pergi ke race. Ini adalah sesi yang paling utama seperti yang sudah gue bilang dari video-video sebelumnya. Sesi yang paling utama. Di sini ada prediksi bahwa ya mungkin akan hujan atau mendung doang, dari panas kayak gini. Hujan atau mendung gitu. Aneh kan? Ya mungkin pawangnya kurang kuat lah di Eropa ya. Nggak kayak yang Barara. Sangat kuat tuh pawangnya. Mungkin ya. Tapi gue tidak percaya perihal pawang-pawang gitulah itu. Kalau menurut gue itu musrik. Dan rekomendasi dari mekanik itu menggunakan ban soft untuk bagian belakang dan bagian depan itu medium ya. Ya, I don't know lah. Gue ikutin aja apa mau mekanik, dan di sini gue mau start, RHD nyala dan let's go. Sedikit telat dan karena yang lain RHD-nya nggak nyala, sedangkan gue nyala, jadi gue mendapatkan akselerasi yang oke dan gue langsung menyalip Peko. Wih, Peko apa-apaan itu? Kok lu yang marah, lu yang salah. Tot. Gitu. Oke, gue berhasil mempertahankan posisi dari Peko banyaknya. Harus sangat hati-hati karena di awal-awal lap gini grip ban itu tidak sekuat nanti ya di lap kedua, lap ketiga ya masih dingin lah gitu. Belum nempel, belum panas gitu. Oke, Morbidelli ada di posisi kedua, berhasil menyalip Peko dan Oliveira, dan banyak sekali yang mendapatkan peringatan dari stewards ya. Mungkin ya mereka juga sangat agresif dan memasuki tikungan exit corner. RHD-nya lah selisih 0,5 0,6 dari Morbidelli, membuat gue sangat percaya diri di sini ya guys ya. Tapi kita tidak tahu, dan late braking dari Rifan Ahmad masuki tikungan S yang ya menurut gue ini lumayan tricky lah, karena kalau tidak mendapatkan momentum itu jelek ya akselerasinya. Dan hampir menyelesaikan lap pertama memasuki tikungan S, harus sangat hati-hati apalagi di dua tikungan akhir ini banyak kejadian ya guys ya. Dan hampir saja keluar sedikit dari track. Dan lap pertama beres, gua unggul 0,8 detik dari Morbidelli. Dan di tikungan pertama ini lumayan tricky karena dari kecepatan tinggi harus langsung mengerem, apalagi dengan kondisi yang berbelok ya guys ya. Nice, cakep. Oke, fokus Rifan, mantap sekali manuver yang ciamik. Dan di sini gua jangan sampai melebar lagi. Oke, nice, good, nice. Menuju exit corner dan melakukan late braking di sini juga harus sangat hati-hati ya, karena kalau telat mengerem ya bisa langsung keluar gitu. Selisih 0,9 detik di 1,1 detik. Wow, 1,2 detik jauh, gila banget. Gila. Semoga saja gue tidak melakukan kesalahan ya. Jadi di sini gue pasti sangat fokus. Agak sedikit melebar, itu sangat berbahaya guys. Bisa saja terjatuh tadi gue. Melihat kondisi ban kok nggak hijau full gitu ya, karena menurut gue indikasi ban sudah panas itu dengan hijau yang tebel banget gitu. Lihat ban belakang gua guys udah terkuras gitu aja. Apakah gara-gara gua terlalu ngebut atau gimana gitu? Karena kalau terlalu ngebut pun ya harusnya gua udah 2 detik mungkin ya selisih dari si Morbidelli. Tapi ini Morbidelli mendekat guys, sangat berbahaya guys. Apakah gua memelankan motor tanpa gue sadari, I don't know ya. Dan Morbidelli mencatatkan fastest lap 1:38.92, sedangkan gue ada di 1:31.192. Mungkin gue terlalu pelan ya guys. Coba kita kembangkan di sini ya. Sangat pelan sekali. Tikungan pertama dan tidak sesmooth di lap sebelum ya, tapi oke lah gitu. Bisa mendapatkan akselerasi yang oke gitu. Dan Rifan melakukan sedikit kesalahan, beloknya terlalu kenceng ya kecepatannya, jadi melebar dan agak sedikit gel dan melebar lagi. Sayang sekali Rifan. Sepertinya gue di sini emang sedikit tidak fokus, gue akuin itu.
Bukan karena dikejar Morbidelli, bukan, tapi karena gue takut jatuh gitu, karena kesalahan sendiri. Melihat kondisi ban yang tidak nempel-nempel, jadi gue ragu ini, apakah gue bisa finish dengan sisa 4 lap lagi gitu. Karena 4 lap ini bisa banyak kejadian guys, gitu. Dan selama ini gue belum menggunakan rewind, itu adalah suatu reward yang harus gue banggakan ya. Karena kan itu ya, rewind tuh menurut gue bias lah. Ya harusnya kita kalah bisa menang gitu kan. Ya namanya juga pemula ya, gue jadi harus belajar lah pelan-pelan ya, tidak menggunakan rewind. Tapi ya kalian wajarkan saja ya kalau gue masih ada wow, tanpa gue sadari gue fokus dan sambil berbicara seperti ini, selisih 0,1 detik. Morbidelli memanfaatkan slipstream dari gua dan sangat-sangat dekat. Sangat kaget dari Rifan Ahmad, tiba-tiba Morbidelli sangat dekat dan memasuki tikungan. Masih cakep, tapi Morbidelli lebih cepat lagi daripada gua. Dan waktu loh ya deng, kaget gua mikirnya Morbidelli itu di Prima Permak Yamaha, tapi taunya di game ini dia menggunakan Aprilia. Dan Morbidelli berhasil mengovertake gue. Sangat kaget ya guys ya. Sayang sekali di lap barusan, di lap ketiga gue hanya mencatatkan waktu 1:31.570. Morbidelli langsung mengecek ke belakang dan gue menyalakan RHD dengan kondisi yang tidak sesuai ya. Jadi tidak memiliki handling dan stability yang oke gitu. Jadi ya susah lah dikontrol. Dan RHD nyala di track lurus ini dan melihat ban depan gue tidak hijau banget ya, tidak ngegrip banget berarti. Dan memasuki tikungan ini gue harus terus menempel Morbidelli, all out gue untuk melakukan segala cara mengovertake kembali. Morbidelli melakukan kesalahan sayang sekali, dia terlalu cepat. Peko juga terjatuh guys, Peko juga terjatuh mungkin. Speechless gue, dua-duanya jatuh. Mungkin mereka jatuh di tikungan yang sama, menginjak curb lalu die. Sayang sekali Morbidelli melakukan kesalahan dengan terlalu cepat memasuki tikungan tersebut. Padahal sabar saja Morbidelli. Gue kan menantikan race yang sangat seru dari lu gitu dan Pecco. Tapi sayang sekali nih, dua pembalap Itali dan titisan Valentino Rossi malah terjatuh. Sang guru pun pasti sangat kecewa lah. Tapi nggak apa-apa, gue syukurin karena belakang gue masih ada Pedro Acosta dan Oliveira ya, dan gue harus sangat fokus. Dia bisa aja mereka juga mengejar gue gitu. Ini merupakan berkah buat gue karena kalau gue menang ataupun gak menang, gue berhasil menyalip kembali posisi klasemen dari Pecco. Ya kalau gue menang berarti sekarang selisihnya berapa ya? 25 kurang 7, 18. Ya selisih 18 poin guys, lumayan lah gitu. Dan kalau gue menang di season ini, gue baru pertama kali menang di Le Mans gitu. Nice gitu kan. Ya gue tau lah, dengan karakteristik Le Mans yang pendek dan banyak belokan itu sangat cocok dengan Yamaha. Dan sayang sekali gue melakukan kesalahan di tikungan akhir tersebut. Terlihat Pedro Acosta mendekat dari 1,3 detik menjadi 0,8 detik ya. Gue harus sangat hati-hati. 2 lap lagi. Cuaca sudah sedikit menggelap ya guys ya. 0,5 detik selisih gue dengan Pedro Acosta. Dan melihat kondisi ban depan apalagi, itu sangat dingin ya guys ya. Itu menjadi indikasi bahwa ban tidak menggrip banget. Ya bisa aja gue jatuh gitu kalau gue terlalu ngebut atau terlalu ceroboh. Dan sayang sekali melakukan kesalahan di pengereman. Jadinya itu deg-degan tuh gue. Kalau kayak gitu ya bisa aja jatuh dengan parah banget itu gitu. Baik, gue sangat kecewa lah kalau jatuh gitu. Sisa 2 lap lagi ini, 1,5 lap malah. Dan melihat Pedro Acosta selalu mengejar gue, sekarang sudah dekat lagi 0,9 detik. Tadi sempat 0,5 detik ya, 0,6 apa. Dan melakukan late braking dari Rifan sangat hati-hati karena di sini kalau lebih dikit aja bisa
jatuh. 0,4 detik. 0,4 detik. Sepertinya dari Van mau gila Pedro Acosta. Pedro Acosta memaksa untuk mengovertake gua dengan sedikit menabrak gua. Dari 0,4 detik dia melakukan late braking dan hard braking dan langsung melibas tikungan di mana Morbidelli dan Pecco jatuh. Gitu. Gila itu Pedro Acosta terlalu agresif ya. Dan lap terakhir menuju kemenangan pertama agak tricky karena Pedro Acosta ternyata melakukan perlawanan dan Oliveira juga mendekat pada gua ya terlalu pelan dan gua ya terpaksa harus mengkat corner tersebut ya agar gue bisa lebih dekat dengan Pedro Acosta. Ya masih ada sisa 3 nyawa dari Stewart, jadi ya gue manfaatkan aja. Wow, sepertinya gue harus agresif ya mempertahankan posisi ini. Jadi tadi mau overtake, memanfaatkan celah yang ada, itu gue sedikit menabrak Acosta dan Acosta langsung mundur di posisi ketiga. Oliveira, tim satelit Yamaha, ada di posisi kedua. Sayang sekali ya, Quartararo tidak ada di sini. Ya terjatuh kali dia ya, gua lupa tadi. Dan memasuki tikungan lurus, gua dikejar oleh Oliveira. Pedro Acosta melihat cuaca mendung, ban sudah tipis sekali yang belakang dan ban depan sangat dingin, tidak terlalu ada menggrip. RHD nyala dan lakukan late braking sedikit keluar. Dan hati-hati di situ bisa aja terjatuh gua. Lap 7, 3 tikungan lagi menuju garis finish. Apakah Oliveira akan menyalip gua dan gua langsung menutup racing line dan menyesuaikan dia. Oh sayang sekali dan RAD nyala dan gua berhasil juara di GP Le Mans untuk pertama kali di season ini. Berkah untuk gue karena Morbidelli dan Pecco terjatuh guys. Oh ternyata Quartararo ada di posisi ke-11 guys. Morbidelli masih melanjutkan balapan ada di posisi ke-9. Dan gue berhasil menyalip Pecco dengan selisih 18 poin. Unggul dari Acosta dan Morbidelli juga. Monster Energy ada di posisi pertama, tapi sayang sekali konstruktor masih ditempati oleh Ducati. Kita rayakan podium ini, kita rayakan kemenangan pertama di season ini bersama Yamaha Factory Outlet, Factory Public ya, Factory apa tuh? Lupa gue. Sangat happy. Lin Jarvis, Massimo Mereggiani sangat-sangat happy dengan perkembangan ini ya guys. Tapi ya Lin Jarvis juga kurang mirip ya, namanya juga game. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.